Pagi itu matahari baru naik. Winda menatap loyang berisi stik sukun kemarin yang sudah lembek. Kenapa sih stik sukun makin lama makin lembek gini? Padahal aku udah goreng sampai kering banget tadi pagi. Ya ampun, karena cuaca lembab bu. Gorengan kan gampang melempem. Kalau udahnya begini, sabar aja dulu. Sabar terus, sabar terus. Aku itu udah sabar dari kemarin-kemarin, tapi hasilnya tetap aja nggak berubah, Pak. Aku itu ngerti kamu capek, tapi jangan sampai karena sepi pembeli kamu itu jadi nekat cari aneh-aneh ya bu. Aku cuma mau jualan kulaku, Pak. Itu aja kok. Aku nggak minta jadi kaya, cuma pengen bisa nutupin biaya hidup. Aku tahu, tapi rezeki itu nggak bisa dipaksa bu. Kadang Tuhan kasih lambat karena mau ngelindungin kita dari hal yang buruk. Tapi kalau terus kayak gini, gimana kita mau makan, Pak? Tepung naik, minyak mahal, pembeli makin dikit. Kita itu cari cara lain aja. Mungkin ya kamu itu bisa ubah resepnya atau coba jual di tempat yang baru. Siapa tahu lebih ramai ya kan? Iya sih, tapi kalau cuma ganti tempat tanpa ganti rasa, hasilnya pasti sama aja. Aku harus mikir lebih dalam. Asal jangan mikir yang aneh-aneh ya. Aku itu percaya kamu itu bisa menemukan cara jujur buat sukses. Aku yakin kok. Kadang jujur aja nggak cukup, Pak. Dunia sekarang itu keras, yang curang aja bisa hidup enak, sedangkan yang jujur malah kelaparan. Jangan ngomong gitu bu. Aku tahu kamu itu kuat, tapi jangan sampai kehilangan hati cuma karena pengen menang cepat. Winda berjalan pelan sambil membawa keranjang belanjaannya. Winda, ya ampun, lama banget gak ketemu. Aku kira kamu udah pindah kota, ternyata masih dagang juga di sini ya? Iya, Rik, masih aja jualan stik sukun kayak dulu. Tapi sekarang jualannya makin sepi, pembeli pada bosen kali ya. Sepi mah wajar, tapi kalau mau rame ya mesti pintar cari celah. Aku aja sekarang bisa untung 2 kali lipat loh. Serius, Rik? Cireng kamu kelihatan beda banget, renyahnya sampai kedengeran dari sini. Kamu pakai resep baru ya? Ada bahan rahasia sedikit, gak mahal, tapi hasilnya mantep banget. Dagangan awet gak melembab sampai malam. Bahan rahasia? Apaan itu? Jangan-jangan bahan mahal lagi, Rik. Aku aja udah kehabisan uang buat modal minggu ini. Gak mahal kok, malah murah banget. Namanya boraks, cuma butuh sejumput buat satu adonan besar. Hasilnya renyah maksimal loh. Borak? Bukannya itu bahan kimia, Rik? Aku pernah dengar kalau itu bahaya loh buat tubuh, bisa bikin sakit. Ya ampun, kamu itu kebanyakan takut. Sekarang mas, semua pedagang pakai itu, cuma nggak pada ngaku aja. Tapi kalau sampai ada yang kenapa-napa, aku bisa kena masalah, Rik. Lagian aku juga takut dosa kalau curang gitu. Yang penting laris dulu, baru mikirin dosa. Kalau dagangan gak laku, siapa juga yang peduli soal kejujuran kamu? Aduh, aku nggak tahu, Rik. Tapi entah kenapa kata-kata kamu barusan kayak terus muter di kepala aku. Coba aja dulu, Win. Sekali-kali percaya sama keberuntungan. Nanti kamu bakalan tahu rasanya hidup enak tanpa pusing lagi. 2 jam kemudian. Winda akhirnya mengikuti cara Rika supaya gorengan stik sukunnya bisa tetap renyah. Misi, Pak, saya mau tanya, di sini jualan bahan buat makanan nggak? Kayak penggembang adonan, soda kue, atau semacamnya gitu? Ada apa bu? Tapi tergantung mau buat apa dulu nih. Banyak pedagang datang ke sini, ada yang buat roti, ada juga buat gorengan. Kalau buat gorengan biar renyah lama, ada nggak, Pak? Saya udah coba banyak cara, tapi tetap aja cepet lembek. Biasanya orang itu pakai baking powder, tapi kalau mau hasil renyah banget ada bahan lain. Cuma bukan bahan dapur, namanya boraks. Kalau dipakai sedikit aja bisa bikin gorengan itu keras dan juga renyah seharian. Jadi itu aman, Pak? Maksud saya nggak bakalan bikin orang sakit gitu. Soalnya saya jualan buat anak-anak juga. Aman kalau secuil aja bu. Orang-orang itu di pasar juga banyak kok yang pakai. Nih, 1 sendok teh aja cukup buat 1 baskom adonan besar. Ingat, jangan banyak-banyak, nanti hasilnya malah pahit. Iya, Pak, makasih ya. Saya cuma mau coba sekali aja. Siapa tahu rezeki saya bisa balik kayak dulu lagi. Winda melangkah keluar toko dengan plastik kecil berisi borak di tangan. Sesamanya di rumah, Winda mulai mencoba menggunakan borak tersebut yang barusan ia beli. Masa iya sih cuma segini bisa ngubah segalanya? Tapi kalau beneran berhasil, aku bisa jualan lagi tanpa takut rugi tiap hari.
Warnanya putih, lembut banget, nggak kelihatan berbahaya sama sekali. Mungkin Rika bener deh, kadang kita harus berani ambil resiko kecil. Bismillah aja deh, cuma sedikit, cuma buat coba malam ini. Kalau hasilnya bagus, berarti nasibku emang berubah mulai sekarang. 2 jam kemudian. Wah, bunyinya beda banget, nggak muncrat kayak biasanya. Adonannya juga kelihatan lebih renyah, nggak menyerap minyak sama sekali. Gila, keras banget. Renyahnya kedengeran jelas, rasanya juga gurih banget walau agak sedikit pahit di ujung lidah. Ini dia hasil yang aku tunggu. Besok aku bakalan jual semuanya. Mungkin inilah awal hidup baru buat aku dan keluargaku. Keesokan harinya Winda mencoba untuk kembali berjualan. Ayo, kesini. Stik sukunya hangat nih, baru diangkat dari minyak. Gurih, renyah, dan murah banget. Cuma 2 ribuan aja. Ayo cepetan. Awal beli satu ya bu. Dari tadi baunya enak kali. Sampai bikin awal lapar. Wah, ibu jadi pelanggan pertama hari ini. Hebat banget. Ini bu, stiknya masih panas. Hati-hati makannya ya, jangan buru-buru. Alamak, beneran enak kali bu. Dalamnya lembut tapi luarnya keras banget. Rasanya kayak jajanan mahal gitu. Ibu bisa aja. Kalau ibu suka, jangan lupa besok ajak teman-temannya beli lagi ya, biar aku tambah semangat jualannya. Beberapa hari kemudian, stik sukun Winda semakin terkenal di desa itu. Winda, aku lewat tadi siang, rame banget lapakmu. Orang-orang pada rebutan beli stik sukun ya. Katanya enak banget sekarang. Masa sih bu? Aku juga nggak nyangka. Padahal cuma ganti sedikit aja caranya. Tapi orang-orang malah suka. Aku penasaran loh Win. Aku udah coba bikin stik sukun juga. Tapi hasilnya nggak bisa sekriuk punyamu. Rahasianya apa sih? Aduh, rahasia apaan bu? Mungkin itu cuma faktor keberuntungan aja. Atau mungkin sukunya lagi bagus. Tapi renyahnya itu loh, beda banget. Aku aja makan sore tadi masih kriuk. Kamu pakai tepung khusus ya? Pakai tepung biasa kok bu, yang ada di warung depan. Mungkin karena aku gorengnya pakai api kecil juga biar keringnya sempurna. Wah, berarti kamu emang telaten banget ya. Aku pikir ada bumbu rahasia kayak yang di kota-kota itu. Nggak ada bu. Aku kan cuma pedagang kecil, mana ngerti bahan-bahan mahal kayak di restoran besar. Ya ampun, pokoknya saya doain sukses terus ya Win. Aku seneng deh lihat kamu akhirnya bisa bangkit lagi kayak dulu. Makasih banyak bu, doa ibu aja udah cukup. Aku juga pengen rezeki ini terus lancar tanpa hambatan apapun. Ya udah, aku balik dulu ya. Besok aku bakalan pesan buat arisan RT biar semua ibu-ibu bisa ngerasain stik sukun kamu. Wah, boleh banget bu. Aku siapin yang paling enak deh buat ibu-ibu semua biar acara arisannya makin meriah. Wah, ini yang kamu jual akhir-akhir ini ya bu. Kelihatannya garing banget sampai warnanya aja kayak gorengan restoran. Iya pak, coba deh, ini resep baruku. Katanya anak-anak sekolah suka banget, sampai banyak yang pesan tiap hari. Renyah sih, tapi keras banget ya. Aku hampir susah gigitnya. Kamu itu tambahin tepungnya lebih banyak daripada biasanya. Enggak kok pak, aku cuma ganti minyak aja. Minyak baru dari pasar, katanya lebih bagus buat gorengan. Ganti minyak. Tapi kenapa teksturnya beda banget ya bu? Rasanya itu kayak ada bahan tambahan yang bikin keras begitu. Kamu aja yang belum biasa pak. Mungkin karena tadi aku gorengnya agak lama biar nggak cepet lembek. Ya udah, aku tuh percaya deh. Tapi kamu hati-hati ya. Jangan sampai eksperimen malah bikin daganganmu itu nggak sehat buat orang lain. Iya pak, tenang aja. Aku kan juga makan ini setiap hari. Nggak mungkin loh aku jual sesuatu yang berbahaya. Aku itu cuma khawatir bu. Soalnya sekarang daganganmu itu rame banget. Takutnya kamu itu kecapean atau malah salah langkah lagi. Aku ngerti kok pak, aku juga jaga-jaga biar tetap aman. Lagian aku pengen usaha ini jalan jujur dan lancar. Ya sudah, kalau kamu yakin, aku doain aja ya. Semoga makin sukses. Asal kamu itu nggak lupa istirahat dan juga tetap hati-hati ya. Makasih pak, aku janji deh semuanya aman kok. Aku cuma pengen kita nggak kesusahan lagi kayak dulu. Keesokan harinya Winda kembali berjualan.
Ayo, stik sukun renyahnya nih, masih panas, baru naik dari minyak. Ayo, jangan keburu habis, tinggal dikit banget nih. Win, aku pesen 20 bungkus ya buat arisan nanti sore. Katanya stik kamu tahan renyah sampai malam, bener nggak? Iya Bu Rasti, ini resep baru aku, dijamin deh awet kriuknya. Nanti aku tambahin bumbu spesial deh biar makin gurih. Kamu sekarang jago banget Win, gorengannya rata semua, nggak ada yang gosong. Aku aja susah banget dapat hasil kayak gitu di rumah. Aku cuma latihan tiap hari Bu. Kalau sering goreng, lama-lama tangan jadi hafal panasnya minyak. Rasanya teh makin enak dari kemarin Win. Renyahnya tuh beda, kayak lebih padat tapi tetap ringan. Kamu pasti pakai bahan rahasia ya? Nggak ada rahasia apa-apa Mir. Paling cuma teknik gorengnya aja yang aku ubah dikit biar lebih kering. Kalau begini terus, kamu bisa jadi pemasok gorengan ke acara besar Win. Aku yakin rezeki kamu bakalan ngalir kayak minyak panas itu. Amin Bu Rasti, aku juga berharap gitu. Aku pengen usaha ini benar-benar bisa bantu keluarga kecil aku keluar dari kesusahan. Ini ya Win, kamu teh beneran pantas sukses. Tapi jangan lupa ya, kalau udah terkenal nanti tetap jual buat kami duluan. Siap Mir, kamu dan Bu Rasti pasti dapat jatah pertama. Kalian itu pelanggan kesayangan aku nggak bakalan lupain kalian. Winda duduk menikmati segelas teh sambil menghitung hasil jualannya. Tiba-tiba seorang ibu-ibu datang. Winda ya, aku sering dengar namamu dari pelanggan. Katanya stik sukunmu enak banget, kriuknya tahan seharian. Wah, masa sih Bu? Alhamdulillah, mungkin mereka cocok aja sama rasanya. Saya cuma jualan kecil-kecilan di depan sekolah. Nah, justru itu aku pengen ajak kerja sama. Gimana kalau stik kamu aku titip jual di toko snack milikku? Serius Bu? Waduh, itu kesempatan besar banget buat saya. Saya siap banget kalau Ibu percaya sama kualitas dagangan saya. Aku udah coba tadi pagi dikasih sama Bu Rasti. Rasanya itu emang beda. Kalau kamu bisa supply rutin, aku mau beli banyak. Siap Bu, saya bisa kirim tiap 2 hari sekali. Saya janji deh stoknya tetap garing dan gurih kayak yang Ibu mau. Walah, bagus itu. Nanti aku bantuin promosiin juga. Kalau rame, kita bisa bikin kemasan khusus biar setimu naik kelas. Wah, makasih banyak Bu. Saya nggak nyangka deh bisa dapat kesempatan ini. Saya bakalan kerja keras deh biar nggak ngecewain. Iya, siap. Aku tunggu ya kiriman pertamamu besok. Jangan lupa kualitasnya harus konsisten biar pelanggan tetap suka. Iya Bu, pasti saya bakalan jaga resepnya dan semua bahan juga saya siapin dari sekarang biar nggak kejar-kejaran. $200, $300, wah hasilnya makin besar. Tapi kenapa rasanya malah kayak makin sesak ya, bukan lega? Kamu itu sumber rezeki, tapi juga sumber dosa ya. Aku sendiri bakal takut nyentuh kamu sekarang. Bu, kamu belum tidur juga? Dari tadi aku dengar suara kertas disusun-susun. Lagi ngitung hasil jualan ya? Iya Pak, aku cuma lagi nyelesain catatan aja. Tadi laku banget, aku masih kagum deh bisa sebanyak itu yang laku. Aku tuh senang dengernya, tapi akhir-akhir ini kamu itu sering begadang. Ada yang kamu pikirin kah Bu? Wajahmu kelihatan capek banget. Aku cuma lagi mikirin usaha Pak. Pesanan makin banyak, aku takut nggak sanggup jaga kualitasnya. Kalau terlalu berat, bilang aja aku bantuin semampuku. Aku tuh nggak mau kamu itu maksa diri sendiri sampai sakit nanti. Nggak apa-apa Pak, aku kuat kok. Ini semua buat kita, biar hidup kita nggak kekurangan lagi. Aku tahu niatmu baik kok Bu, tapi jangan sampai kebaikan itu malah jadi beban. Kadang rezeki juga bisa nguji hati. Iya Pak, aku ngerti. Aku cuma perlu waktu sedikit aja buat nyelesain semuanya. Ya udah, aku tidur dulu ya. Jangan begadang terlalu lama. Besok masih banyak kerjaan. Iya Pak, aku nyusul nanti. Sebentar lagi aja, tinggal hitung dikit lagi. Pagi itu Winda datang ke toko Bu Titi mengirimkan pesanannya. Ini Bu Titi, stok pertama 30 bungkus ya. Semua baru digoreng tadi subuh biar masih segar. Walah, rapi banget Win. Desain stekernya juga bagus. Aku udah pasang promosi, nanti sore pasti banyak yang beli. Alhamdulillah Bu, aku juga udah siapin bahan buat produk besok. Kalau laku, aku bisa kirim 2 kali lipat.
Walah, mantap itu. Tapi ya Win, ada satu hal kecil. Kemarin aku nyoba setingnya, enak banget sih. Cuma tenggorokan agak panas dikit setelahnya. Wah, masa sih Bu? Mungkin Ibu belum sarapan kali. Jadi agak perih itu bumbunya aja yang gurih banget. Iya juga sih, tapi tadi ada pelanggan juga yang bilang hal yang sama. Katanya kayak ada rasa pahit di ujung lidah. Mungkin cuma nggak cocok aja Bu. Kan tiap orang beda-beda lidahnya. Tapi aku pastiin bahannya aman semua kok. Yowis lah, aku percaya sama kamu. Lagian produkmu ini udah banyak yang suka. Mungkin cuma kebetulan aja. Iya Bu, aku juga selalu pastiin semua bahannya baru kok. Nggak mungkin aku sembarangan. Kan nama baik aku juga dipertaruhkan. Betul juga ya. Yowis, nanti sore aku kabarin lagi kalau stoknya laku keras. Kamu siapin aja buat pengiriman berikutnya. Siap Bu, makasih ya udah percaya. Aku bakalan jaga kualitasnya biar pelanggan makin banyak. Ini uang muka dulu buat hari ini ya. Ya lumayan lah buat beli bahan tambahan. Kerja kamu cepat banget, aku salut. Makasih banyak Bu, semoga semuanya lancar dan gak ada masalah ya. Saya pulang dulu, mau siapin stok lagi. 3 hari kemudian. Namun tak butuh waktu lama, cara curang mulai menimbulkan efek kepada para pelanggannya. Winda, syukurlah kamu datang. Pembeli G3 toko keracunan setelah makan setimu. Mereka semua dilarikan ke UGD barusan. Apa? Gimana bisa Pak? Saya bikin pakai bahan biasa kok. Gak ada yang aneh sama sekali. Sumpah. Anak saya juga makan stik itu Win. Dia ngeluh perutnya panas terus muntah-muntah. Tolong jelaskan kamu pakai apa? Aku nggak tahu Bu Rasti. Aku cuma pakai bahan yang sama kayak biasa. Mungkin minyaknya atau mungkin tepungnya rusak. Gak mungkin cuma minyak Win. Tadi dari rumah sakit bilang hasil uji awal menunjukkan ada zat kimia berbahaya di makanannya. Bu, mau ada apa? Bu, apa maksudnya ini? Kok bisa sampai keracunan? Jangan bilang bahan yang kamu buat. Aku cuma pakai sedikit Pak. Cuma biar renyah. Aku pikir jangan bahaya. Aku pikir aman. Jadi kamu tahu, kamu sengaja taruh makanan aneh di makanan anak-anak kami. Astaga Winda, kamu tegas sekali. Winda, kalau hasilnya benar-benar nunjukin itu borak, kamu bisa diproses hukum. Ini bukan cuma soal rugi, ini nyawa orang Win. Jangan bilang bahan yang kamu sebut itu kapur, itu bukan kapur beneran ya? Aku nggak bermaksud nyakitin siapapun. Aku cuma pengen dagangan laku. Aku cuma pengen kita keluar dari susah, Pak. Sekarang bukan waktunya alasan, Win. Semua korban udah dibawa ke rumah sakit. Polisi juga udah dikabari. Ya Allah, aku cuma pengen sukses. Kenapa harus kayak gini jadinya? Kenapa harus secepat ini semua runtuh? Ruang UGD malam itu dipenuhi suara tangis. Beberapa terbaring lemah di ranjang. Semua pasien menunjukkan gejala keracunan boraks dalam kadar tinggi. Kami sudah kirim sampel makanan ke lab dan hasilnya sangat positif. Boraks? Nggak mungkin dong. Saya cuma pakai sedikit. Saya pikir itu cuma bahan pengenyal, bukan racun seperti ini. Kamu sadar Gawin, satu anak bisa gagal ginjal karena ini. Ini bukan sekedar bisnis, ini nyawa manusia. Aku udah tanya dari awal Bu, aku udah curiga. Tapi kamu bilang itu kapur, kamu sumpah itu aman. Aku bohong Pak, aku bohong. Aku takut kehilangan semuanya. Aku nggak pikir sejauh itu akibatnya. Polisi sudah dihubungi Bu. Kami punya bukti dan hasil lab. Dan keterangan pasien ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jangan dok, tolong, saya nggak sengaja. Saya cuma pengen dagangan saya laku. Saya nggak mau nyakitin siapapun. Bu Winda, kami mendapat laporan resmi. Mohon ikut kami ke kantor ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bu, aku itu nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku kecewa, tapi aku juga kasihan lihat kamu seperti ini. Pak, maafin aku. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Aku nggak tahu caranya berhenti setelah mulai curang. Ayo Bu, waktunya akan jalan terus. Tapi penyesalan nggak bisa menghapus perbuatan. Semoga Ibu belajar dari ini ya. Aku terima kalau ini balasan yang pantas.
Aku cuma mohon semoga anak-anak itu sembuh dan Tuhan ampuni aku. Winda akhirnya ditangkap polisi dan dipenjarakan.